Oke guys, kita kembali lagi. Kali ini tips mengenai cara setting MIDI controller. Jadi controller yang ada fisik fader atau knob pen-nya lebih berasa kalau kita waktu mixing atau bikin automation-nya, karena kita menyentuh fisik fader atau fisik knob. Dan juga ini untuk memfungsikan fasilitas yang ada di MIDI controller kalian. Jadi di sini kita cek di studio. Ini DAW-nya kita pakai Cubase Pro 10.5. Jadi di sini kita cari studio setup. Terus di sini kita tambahkan generic remote. Di sini saya menggunakan Novation Launchkey MK2 yang 25 key. MIDI input kita set ke control yang kita pakai. Terus untuk fader, jadi fader satu dari control kita arahkan ke fader satu ini. Jadi kita klik learn, itu kita gerakkan fader dari launchkey kita. Jadi terbaca dia MIDI channel 1, addressnya di 7. Terus kita mau setup pen juga. Di sini ada pen. Berarti ini kita learn juga. Lalu kita gerakkan knobnya, sudah dibaca itu MIDI channel 1, addressnya di 21. Nah, tadi yang kita pakai adalah fader 1, berarti di bawah ini fader 1 kita arahkan ke mixer. Terus kita arahkan channel kategori selected. Jadi ketika kita memilih salah satu track, fungsi dari volume akan berfungsi di track itu. Terus tadi pen 1, ini kita pilih juga selected. Jadi track mana yang kita pilih, maka fungsi knob dari controller itu kan menjadi pen pada track itu. Jadi kita buka sekarang mixer ya, kita pilih ini. Jadi ketika kita menggerakkan fader, jadi volumenya bergerak sendiri mengikuti gerakan dari controller kita. Terus knob pennya ini ya, ketika kita pindah ke track selanjutnya, dia berfungsi dengan sama, yang sebelahnya tidak bergerak, tapi yang selected ini yang saya bilang tadi, yang terpilih dia akan bergerak. Nah, ini output dari PST instrumen sample tank. Jadi semua instrumen sample tank masih tercampur di sini. Ketika kita ingin misah outputnya sehingga kita bisa insert masing-masing, atau kita mau buat automation untuk salah satunya, untuk piano, untuk bass, atau di sini ada gitar. Jadi kita harus memisahkan output masing-masing instrumen itu ke output yang berbeda. Saya kasih tips yang gampang. Jadi kita pisah outputnya dari instrumen 1, 2, dan 3 ini di sini. Yang satu output ke 1, 2, terus instrumen 2 output ke out 3, 4, instrumen 3 pindah ke output 5, 6. Nah, setelah ini jangan lupa kita aktifkan juga di mixer kita. Jadi ini activate output, karena di sini kita memakai 3 output. Jadi di sini kita mengaktifkan 3 output. Jadi output 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Kalau misalnya di sini ada 7, 8, 9, 10 sekian, di sini juga kita harus aktifkan mengikuti dia. Otomatis di sini akan ada track baru yang keluar ini, output 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, enggak bingung, saya tutup track MIDI-nya. Jadi ini out 1, ini grand piano, berarti di sini kita tulis ini piano. Output 2 itu kita cek lagi, itu bass sini, dan di sini gitar. Nah, kalau ini drum SSD-nya solo. Nah, seperti ini kan. Kalau ini masih dalam satu output. Kalau kita mau pisah juga bisa kayak sample tank itu. Jadi masuk ke mix,
Nah, ini seperti dilihat kick, snare, dan yang lainnya itu masih di out satu stereo. Jadi kita bisa pisahkan itu, misalnya kick di channel 1, terus snare di output 2. Kita urut semua snare di output 2. Terus nanti tom di output 3 dan seterusnya mengikuti berapa jumlah instrumen yang adanya di drum, ada tom, floor, dan yang lain bisa kita pisah semua. Itu untuk memudahkan kita dalam mixing atau mengisi insert. Jadi kita aktifkan juga masing-masing output, berapa kita memakai output. Di sini aktifkan sejumlah itu juga. Ya, saya contohkan sedikit aja ini. Nanti di sini akan muncul seperti ini. Ini punya SSD otomatis, ini bukan drum lagi, itu jadi kick. Jadi ketika kita solo ini hanya kick aja, terus ini snare aja, enggak lagi menjadi satu. Jika kita mau hanya mengontrol automation dari output, misalnya piano, berarti kita select track piano. Ini track output audionya, bukan MIDI tracknya. Jadi kita write dan kita play. Lalu kita mainkan fadernya, turun, ini naik. Oke. Terus kita mau automation juga snare-nya biar kiri kanan. Jadi kita select snare, kita hidupkan right, lalu kita play. Snare akan bergerak kiri terus ke kanan mengikuti gerakan pen yang kita lakukan. Oke, snare-nya akan bergerak mengikuti automation pen-nya. Jadi lebih gampang daripada kita automation, karena kita hanya set automation yang simple, yaitu satu fader untuk volume dan satu fader untuk pen. Dan yang kita automation adalah track dari output audionya, bukan MIDI-nya atau PST instrumennya. Oke guys, selain kita memisah output MIDI instrumen biar bisa kita automation masing-masing volume atau pen, kita juga bisa menginsert. Contoh nih, kayak kita sudah misah ini piano, bass, gitar. Gitar ini kita mau isi efek distorsi atau apa, kita bisa insert ini. Contoh kita cari di sini, saya punya distorsi ini. Jadi ketika track itu terpisah, otomatis hanya track itu yang kena insert. Jadi kalau masih gabung jadi satu, piano, bass, dan gitar tuh akan terkena insert. Tapi kalau kita sudah pisah seperti ini, jadi fokus dia ke output yang mana, instrumen apa isi di dalamnya. Jadi kita bisa dengan mudah untuk memproses audio yang keluar dari MIDI instrumen kita. Mungkin kalau ada tambahan atau punya tips yang lain bisa komen di bawah. Jangan lupa share ke teman-teman biar teman-teman kalian juga mengerti caranya memakai automation dan menghubungkan MIDI controller biar bisa dihubungkan ke mixer dari Cubase kalian. Oke guys, see you.